Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Haleluya. Setiap pagi kita mencari Tuhan. Amin. Kita beribadah, kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu hal, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita konsentrasi, kita datang sama Tuhan ya. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur sebab Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan biarlah pada pagi hari ini kami bersama-sama mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Lord. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan lagi, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nyanyikanlah dari awal, katakan. Saat ku menyembah-Mu,
saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian. Lagi katakan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku. Kami angkat hati kami Tuhan, kami memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia, sebab Dia bekerja sampai hari ini. Dia bekerja, kami bersyukur. Yesus, Roh Kudus dicurahkan, dilimpahkan. Oh, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih. Oh ya Ramakana ya Ralalalalalalamo. Mari sembah Dia. Kiara la bayara la 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 masyana. Oh ya la 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 bayara la 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 bayara la la. Shana la 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 la. Shiri bara la 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 bayara Kau Tuhan, sembah bagimu.
setiap kami Tuhan. Oh, kami berikan hati kami bagi-Mu. Engkau Tuhan yang layak disembah. Kau Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan. Shandara maya la mono, yara maya la maya la mashane. Thank you Lord. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan, Yesus kami puja. Benar Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji, sembah Dia, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bagi Dia segala kemuliaan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi nyatakan sama-sama, oh Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tanganmu, nyatakan sama-sama. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Dia Raja. Sama-sama angkat suaramu, nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
Yesus Tuhan bertahta lagi. Oh, sembah dan puji. Amin, amin. Mari terus sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, haleluya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Jesus, we praise your name. Oh, you are worthy, Lord. Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sebab dalam hadirat-Mu segala sesuatu pasti mungkin terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang miskin pun diperkaya oleh Tuhan di dalam kebajikan dan hikmat. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami Tuhan diberkati pagi hari ini. Dan kami akan mendengar firman-Mu tuntunan. Biar Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. God is good all the time. And all the time God is good. Yes. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya begitu semangat pagi hari ini. Mengapa? Karena apa? Saya tahu Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dia tidak pernah berhenti. Amin. Kalau Dia berhenti, pasti dunia juga akan berhenti. Tetapi ketika hari ini kita ada, itu artinya Tuhan tetap bekerja di dalam Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini adalah hari yang luar biasa, juga menarik. Tadi malam setelah doa base camp, saya sudah menyampaikan bahwa saya ada memberikan spoiler ya tentang apa yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, kita akan belajar dari satu kisah. Ya, satu kisah di mana kisah ini luar biasa sekali. Nah, target saya sekitar 2 atau 3 hari sekali kita akan belajar tentang satu kisah yang luar biasa. Ya. Nah, ini juga bagian dari sesi pengajaran, tetapi ini kita ambil untuk di doa pagi. Ini menarik sekali supaya kita segar Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita ambil ya, ini adalah sebuah kisah yang wow, saya pikir ya, dan saya tanya Tuhan, kisah apa yang harus saya ambil? Karena saya adalah salah satu orang yang suka menyampaikan firman Tuhan dari sebuah kisah. Saya suka sekali Bapak Ibu Saudara. Suka cerita, mendalami kisahnya dan apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Terutama kisah dari Alkitab. Ya, suka sekali belajar tentang budaya pada waktu itu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kita buka bersama-sama. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu, dia ini adalah seorang wanita, namun dia meninggal dan Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-36. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar bersama-sama apa yang terjadi. Kenapa Tuhan tolong dia? Kenapa lewat dia terjadi sesuatu yang besar? Ya, Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-36. Saya bacakan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ya, ini dalam bahasa Yahudinya Tabita, tetapi dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Nah, saya mau kasih tahu, Tabita itu artinya kijang, ya, atau rusa betina. Nah, di dalam budaya ini biasa nama ini diambil dari keturunan Naftali. Nah ya, Naftali itu memiliki keturunan yang indah-indah. Makanya salah satu jemaat kita saya beri nama Naftalia. Ya. Dan perempuan itu banyak sekali berbuat
baik, berbuat amal, dan memberi sedekah. Ayat yang ke-37. Nah, ini yang terjadi. Ini masalahnya di sini nih. Tetapi ini juga menarik. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Saya mau kasih tahu, adat istiadat orang Yahudi selalu memandikan jenazah menggunakan air hangat. Ya, dan pada waktu itu memang kebiasaan orang Yahudi dimandikan mayatnya lalu menggunakan air hangat. Dan diharapkan dia bisa dibangkitkan kembali. Nah, di ayat yang ke-38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, saya mau kasih tahu juga, setelah saya pelajari, Tabita ini ada di Yope. Yope itu ya adalah sebuah tempat pelabuhan di mana dulu Nabi Yunus pernah berlayar dari Yope ke Tarsis. Nah, itu di Yope itu. Yope itu ya punya apa tuh namanya, pelabuhan yang dibuat dari pembangunnya adalah suku Dan. Suku Dan adalah salah satu dari Israel. Oke. Nah, ternyata dari Yope ke Lida atau dari Lida ke Yope itu dekat. Kurang lebih sekitar 10 mil atau sekitar 12 sampai 13 kilometer. Kalau dari Palangkaraya dari mana ke mana ya? Dari Palapan ke Set Aji ada nggak 12 kilo? Ya sekitar gitu ya. Atau lebih dikit lah. Jadi masih terjangkau bukan? Kalau misalnya pakai keledai, bukan kedelai ya. Keledai bisa jalan. Kira-kira kalau pakai seperti itu ya katakanlah 1 jam perjalanan. Kalau jalan kaki sekitar 2 jam perjalanan. Berarti dekat. Waktu itu termasuk dekat Bapak Ibu Saudara. Karena hanya jauhnya 10 mil. Oke. Nah, di situ para orang-orang tetangganya ataupun orang-orang pada waktu itu, kalau saya boleh kasih tahu, waktu itu adalah banyaknya janda-janda yang percaya kepada Yesus, ya, meminta suruh orang untuk datang kepada Petrus. Segeralah datang. Nah, permintaannya adalah segeralah datang ke tempat kami. Tetapi di situ tidak dibilang sebab Ibu Tabita meninggal dunia. Tidak ada. Ya. Tetapi saya yakin dan percaya Petrus segera datang. Nah, kita lihat ayat ke-9. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi Petrus tidak berlambat-lambat, tetapi dia segera, ya, segera berkemas-kemas dan lalu berangkat ke Yope. Nah, setelah sampai di sana, Petrus itu dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekat Petrus dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju, pakaian, selimut, ya, apalagi kain-kain. Karena memang Dorcas ini, Ibu Tabita ini sangat terkenal suka berbuat baik pada waktu itu. Saya pelajari dari beberapa sumber dan mereka semuanya mengatakan dari para ahli teologi ya, Dorcas ini sangat suka berbuat baik. Kalau orang lain berbuat hanya mulutnya saja baik, tetapi perbuatannya kosong. Namun beda dengan Dorcas. Dorcas itu tidak banyak ngomong tetapi dia berbuat banyak kebaikan. Terutama kepada janda-janda yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu. Dan beberapa
beberapa ahli teologi ya menyebutkan ya, kemungkinan besar juga si ibu Tabita yang meninggal ini, yang berbuat banyak kebaikan ini, juga sempat memberikan baju kepada beberapa rasul. Itu sebagai karyanya. Ya, luar biasa. Nah, bahasa Arabnya subhanallah. Oke, ketawa Pak Sumerman. Ya. Nah, di sini Ibu Tabita ini begitu rajin berbuat baik. Tetapi Petrus, ayat 40 kita baca dulu. Tetapi Petrus menyuruh mereka semuanya keluar, termasuk janda-janda itu keluar, ya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Di situ Petrus datang kepada Tuhan, karena saya yakin dan percaya dari awal orang-orang yang datang kepada Petrus tidak memberitahu apa yang terjadi. Tetapi Petrus dengan sigap dan terus berkemas, segera berkemas maksudnya, segera datang ke sana, karena Petrus tahu ya, ini juga menurut para tafsir orang-orang teologi ya, Petrus sangat tahu ada pekerjaan yang begitu besar, ada perkara yang besar yang akan terjadi di Yope. Walaupun waktu itu Petrus belum begitu memahami, oh ternyata seorang rasul yang bisa menyembuhkan, yang bisa mendapat penglihatan yang luar biasa, tidak semuanya langsung Tuhan buka. Seperti Nabi Elisa, ya, ada apa-apa di Israel, tidak langsung Tuhan buka kepada Elisa, dan Elisa harus bergumul, harus berdoa lebih dahulu. Nah, ini menarik. Ini pelajaran yang diberikan untuk janda-janda, untuk orang-orang percaya pada waktu itu daripada Tuhan. Ini juga pergumulan yang harus dialami oleh Rasul Petrus. Tetapi kita melihat bagaimana indahnya, ya, luar biasanya kisah ini. Nah, ayat 40 kita lanjutkan. Ia berlutut dan berdoa. Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata. Jadi kalau kita lihat dari kronologi kisah ini, Petrus awalnya tidak langsung minta mayat itu bangkit. Tetapi dia berdoa. Artinya apa? Dia mau tanya kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara diminta mendoakan mayit, ya, biar bangkit, ya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi doa dulu ya. Jangan langsung dalam nama Yesus bangkit. Kita teladani Petrus. Dia mau taat. Dia tanya dulu kehendak Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini Petrus berdoa kepada Tuhan. Saya yakin dia berdoa pasti bertanya, Tuhan, apakah akan ada kebangkitan orang mati hari ini? Haruskah saya menumpangkan tangan dan saya berkata, menyampaikan firman-Mu kepada jenazah ini supaya dia bangkit atau tidak? Dan dia mendengar tuntunan Tuhan. Petrus memberikan teladan kepada kita betapa kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Amin. Kita baru melalui ya peringatan hari Pentakosta. Ada beberapa dari antara Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima bahasa roh. Saya mengucap syukur. Bahasa roh itu digunakan. Fasilitas itu digunakan. Jangan sampai nggak dilatih setiap hari. Kita belajar dari Rasul Petrus. Ya, dia juga berbahasa roh. Dia membangun rohnya, spiritnya. Dan dia lebih peka terhadap suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Petrus pada waktu itu? Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Berapa kata? 1000 kata? Enggak ya, hanya 2 kata. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Wow. Dan ketika ia melihat Petrus,
Ia bangun lalu duduk. Artinya sebuah mayat, ya, mayat jenazah dibangkitkan dari kematian. Wow. Lalu 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemungkinan besar ya sudah beberapa jam, ya kan, Tabita ini meninggal dunia. Ya, sudah meninggal dunia, pastilah aliran darahnya terhenti, maksudnya terhenti. Dan pastilah tubuhnya perasa kaku. Jantungnya baru berdetak lagi dan mengalirkan darah-darah yang beku itu. Mulai kelamaan tubuhnya mulai panas. Ya, dan darah-darahnya tersebut mulai mengalir. Makanya dia rada kaku. Ya, di sini kita lihat 41, Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian Petrus memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Saya mau kasih tahu sampai di sini dulu. Tabita ini memiliki, ya, Tabita ini memiliki kredibilitas yang begitu baik di antara orang-orang kudus pada waktu itu, karena dia suka sekali berbuat baik. Tetapi sebelum dia berbuat baik, dia adalah orang yang mau percaya kepada pemberitaan firman, kepada pemberitaan Injil. Ya, rasul-rasul memberitakan di daerah Yope pada waktu itu, dan terjadi kebangunan rohani. Salah satunya yang merespon positif, yang merespon dan membuka hati adalah Ibu Tabita. Di luar itu, Ibu Tabita ini, ya kan, walaupun dia menurutnya di sini dia juga seorang yang sendiri, ya, dan dia mau berbuat baik kepada orang-orang seiman pada waktu itu. Dia suka berbuat baik, dia suka membantu orang-orang miskin. Dia suka menjahit. Pada waktu itu jangan pikir di sana panas bagaimana, tetapi kalau musim dingin juga dingin, Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya belum pernah ke Israel, tetapi saya melihat bagaimana ya orang-orang di Israel juga pakai baju dingin. Ya, dan di sana memang dingin, Bapak Ibu Saudara, walaupun ada kalanya musim panasnya. Namun di sini Dorcas banyak sekali membantu orang-orang. Dia tidak mau hanya mulut kosong, tetapi dia berbuat baik. Ya, dia membuktikan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti luar biasa, ya, disenangkan oleh dia. Tetapi orang yang suka berbuat baik ini malah meninggal. Mungkin dari kejadian ini juga orang bilang orang baik itu cepat mati. Ya, padahal tidak semua seperti itu. Di sini Tabita sempat sakit. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak serta-merta langsung menjanjikan kepada orang-orang percaya bahwa mereka tidak akan sakit. Tidak. Tetapi Tuhan menyertai ketika mereka sakit, ada kesembuhan yang Tuhan beri, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini, dari Lida ke Yope tidaklah jauh. Kalau jauh, mungkin sehari perjalanan, ya, bisa-bisa jenazahnya sudah busuk dan sudah dimakamkan pastinya. Karena waktu itu belum ada formalin. Ya, hanya rempah-rempah saja. Itu pun tidak terlalu lama untuk membantunya. Kita perlu mengerti di sini. Ya, mengapa Tuhan mau membangkitkan Ibu Tabita ini? Ada apa? Kenapa Tuhan kok masih mengizinkan dia meninggal? Ya, padahal dia sudah berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Ya,
Yesus yang pertama, Yesus Kristus, dia berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Amin. Yang kedua, kita melihat bagaimana peran seorang hamba Tuhan di dalam pemberitaan firman, di dalam kuasa dan mujizat Tuhan. Dan Tuhan memakai Petrus untuk membangkitkan Ibu Tabita. Tetapi hubungannya apa? Kenapa Ibu Tabita harus sakit dan meninggal? Ada apa ini? Kita baca dulu, biar Bapak Ibu Saudara nggak penasaran. Ayat 41, 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, yang saya pelajari di Yope ini adalah orang-orang yang gemar, termasuk yang gemar dengan tahayul, yang gemar dengan penyembahan berhala, yang gemar dengan semua kemaksiatan. Ya. Tetapi gara-gara peristiwa tersebut, lihat di sini, di Yope banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, kemudian ayat 42 saja dulu sebelum kita baca. Oh, ternyata yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan Ibu Tabita untuk meninggal dan dibangkitkan? Walaupun Ibu Tabita, Ibu Dorcas ini dalam Yunaninya, dia memiliki kredibilitas yang luar biasa baiknya. Ya, suka berbuat baik, suka sedekah, suka membantu orang. Oh, ternyata Tuhan juga memilih-milih orang untuk dipakai. Dari kematian Ibu Tabita ini, maka Injil diberitakan, katakan amin. Dari kebangkitan Ibu Tabita ini, orang-orang menjadi percaya kepada pemberitaan firman Allah. Dahsyat. Walaupun saya tidak pernah berdoa Bapak Ibu Saudara supaya meninggal lalu dibangkitkan dan orang-orang menjadi percaya. Saya tidak pernah berdoa seperti itu. Ya, yang saya berdoa adalah Bapak Ibu Saudara semuanya berkelimpahan di dalam hikmat, umur panjang dan diberkati. Dan saya yakin dan percaya para orang-orang kudus pada waktu itu di Yope, dan beberapa di antara daerah-daerah lain yang merasakan sedekahnya dari Ibu Tabita ini, serta para janda-janda pada waktu itu, pasti mereka juga berdoa, Tuhan berkati orang ini karena dia begitu baik. Berkati dia, urapi dia, pakai dia Tuhan. Jangan ambil nyawanya. Didoakan kayak gitu, malah Tuhan ambil nyawanya. Walaupun sementara. Ya, tetapi kita melihat bagaimana orang-orang kudus memiliki iman yang mantap. Memiliki iman yang dewasa. Mereka tidak langsung menyerah. Mereka tahu akan ada perbuatan Tuhan yang besar bagi kota itu lewat Ibu Tabita ini. Mengerti di sini? Ya, mereka tidak langsung aduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak langsung begitu. Mereka punya pengharapan, mereka punya kapasitas iman, dan mereka langsung bilang, hal ini kita sudah berharap-harap ketika dimandikan pakai air hangat. Ya, mana tahu masih ada kehidupannya dan dia masih merespon, tangannya bergerak, berarti dia masih hidup. Tetapi tidak Bapak Ibu Saudara, sama sekali dia tidak bergerak. Menurut para ahli teologi para orang Yahudi, para janda-janda tersebut memandikan mayat Ibu Tabita ini dengan air hangat. Mereka berharap ada mujizat terjadi. Tetapi mereka menunggu dan tidak terjadi respon di tubuhnya. Dan sambil menangis mereka meletakkan mayat itu di atas. Menurut penelitian, ternyata di atas di rumah Ibu Dorcas tersebut adalah tempat pertemuan orang-orang kudus untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk menyembah Tuhan, untuk di dalam pengajaran demi pengajaran. Nah, mereka berharap di tempat hadirat Tuhan tersebut
ada mujizat. Apa yang terjadi? Memang sebelum Rasul Petrus datang, Ibu Tabita masih meninggal. Tetapi ketika Petrus datang dengan nama Tuhan dan Petrus taat kepada pimpinan roh, apa yang terjadi? Ibu Tabita bangkit dari kematian. Ya, di sini kita belajar dari kematian nama Tuhan diberitakan. Bahkan dia dibangkitkan dan orang-orang percaya pada waktu itu. Iya, Bapak Ibu Saudara, perlu dimengerti ketika ada sebuah kota dekat pelabuhan, saya bukan mengutuk sebuah kota, tetapi perlu Bapak Ibu Saudara tahu, ketika ada sebuah kota ya yang ada pelabuhannya, artinya dia dekat laut, berarti ada aktivitas dagang, aktivitas ekonomi di situ yang begitu kuat, kemungkinan besar ya kemaksiatannya juga besar. Kejatuhan dalam dosa juga cukup besar. Tetapi di sini kita melihat dari kejadian Tabita ini, orang-orang menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara harus berpikir, kalau yang meninggal adalah orang yang tidak punya kredibilitas yang baik, saya mau tanya, kita berpikir sama-sama. Apakah orang-orang kudus, apakah para janda pada waktu itu akan berusaha untuk memanggil Petrus? Apakah mereka banget berduka? Misalnya yang meninggal ini adalah misalnya salah seorang jemaat, ya kan, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, masih suka judi, masih suka main cewek, masih suka berbuat yang tidak senonoh. Ya, saya mau tanya, apakah orang-orang kudus akan berusaha memanggil Petrus? Apakah orang-orang kudus berharap dia bangkit lagi? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kemungkinan enggak ya. Nah, Pak Sumerman gini. Pak Sumerman langsung begini, enggak, biar dia mati aja dia. Ya, apalagi kalau mungkin ya, karena ini saya nggak bilang saya nggak bilang Pak Sumerman jemaatnya, tetapi dulu saya punya rekan-rekan hamba Tuhan, jadi ada banyak di bawah pembinaan gembala kami lah dulu ya. Mereka kan datang dari kampung-kampung, dari daerah-daerah dan berkumpul di Pontianak sebulan sekali untuk menerima visi. Nah itu mereka bilang, ada jemaatku itu katanya bertingkah kali dia. Biar aja aku doakan dia mati katanya. Iya, lah ini ya kan yang meninggal adalah seorang Ibu Tabita dan dia memiliki kredibilitas yang begitu baik di dalam jemaat. Saya yakin dan percaya pasti mereka sangat berduka cita, tetapi di sisi lain mereka berharap Ibu Tabita masih hidup. Betul enggak? Ya, mereka minta Tuhan, biarlah dia bangkit dari antara orang mati dan nama Tuhan dipermuliakan. Doa jemaat-jemaat pada waktu itu match, sesuai, cocok dengan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Ketika dia meninggal dan dia dibangkitkan, ternyata mungkin menurut pemikiran orang-orang kudus, para janda-janda waktu itu ketika Ibu Tabita meninggal, mungkin mereka berpikir yang penting dia bangkit dulu deh Tuhan. Dia itu orang baik, dia itu orang yang suka memberi. Kenapa dia harus dipanggil dahulu sambil menangis? Ya, pikiran seperti itu tidak ditepis oleh Tuhan. Tidak dianggap hina oleh Tuhan. Ya kan? Dan malah itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan punya rencana.
Ketika dia dibangkitkan, ternyata ayat 42 ini, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Itu poinnya, that's the point. Supaya orang-orang pada waktu itu di Yope banyak menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang mau kita pelajari pagi hari ini? Ya, kita lihat dari kehidupan. Yang pertama saya mau kasih tahu, kehidupan Rasul Petrus. Rasul Petrus. Dia mau taat akan pimpinan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, dia diminta untuk datang segera. Saya yakin dan percaya orang-orang yang membawa pesan memiliki mata yang bisa berkomunikasi dengan Rasul Petrus. Rasul Petrus melihat mata mereka dan Rasul Petrus yakin akan tuntunan Roh. Kamu pergi ke sana, ada pekerjaan besar. Roh Kudus nggak langsung bilang, itu Tabita meninggal, kamu harus bangkitkan dia dari antara orang mati. Nggak begitu. Tetapi Rasul Petrus mau melakukan itu semua karena dia juga mengasihi orang-orang di Yope. Sebagai buah pemberitaan firman-Nya. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, dari Rasul Petrus ini, dia mau bergerak dengan Roh. Ayo, Bapak Ibu Saudara, mau belajar bergerak dengan Roh? Angkat tangan. Luar biasa. Kita semuanya mau bergerak dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita belajar dari orang-orang kudus dan para janda-janda. Mereka berdoa, mereka minta Tuhan supaya melakukan perkara-perkara yang ajaib. Melakukan perkara-perkara yang mungkin belum pernah dilihat di Yope pada waktu itu. Yaitu minta Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kenapa? Karena Ibu Tabita memiliki kredibilitas yang luar biasa. Saya yakin dan percaya mereka bukan ingin meminta sedekahnya, bukan, tetapi merasakan kebaikan hati dan itu membekas. Itu membekas, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita belajar dari Ibu Tabita ini. Dia mau memberikan sebagian besar harta, keuangan, apa yang dia punya untuk diberikan kepada orang miskin, untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan pada waktu itu. Dia tidak hanya menabung aku dan aku terus. Tidak begitu. Dia orang yang murah hati. Charity-nya begitu besar. Belas kasihannya begitu besar. Dia mau berbuat baik kepada para janda-janda, kepada orang-orang yang memerlukan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Bekas itu, kebaikan itu membekas juga di Rasul Petrus. Rasul Petrus melihat kebaikan Ibu Dorcas dan dia langsung pergi. Dia tahu di Yope ada siapa. Ngerti nggak di sini? Kita nggak bisa pungkiri. Seseorang yang punya image di kota tersebut, kalau kita keluar kota atau kita nggak di kota itu lagi, kalau kita ingat kota tersebut, pasti kita ingat orang itu. Karena dia membekas di hati kita. Betul enggak? Di Jakarta nih ada orang ini nih. Ada yang begini-gini. Saya kenal dia. Di Palangkaraya ini ada begini. Di Pontianak ada begini. Di Sumatera ada yang orangnya begini. Ada nih namanya nih. Saya tahu dia. Itu membekas. Ketika dibilang sama utusan, Pak Petrus, tolong, Om Petrus tolong, cepat ke Yope, segera Pak, segera. Petrus mendengar Yope, dia langsung bergegas dan dia pergi ke Yope. Karena ada yang membekas di hatinya. Roh Kudus bekerja di dalam Ibu Tabita. Dia mau taat akan karunia
yang Tuhan beri, yaitu karunia memberi. Ya Bapak Ibu Saudara, wow, ternyata karunia itu juga bisa memberikan dia keselamatan, memberikan dia prestasi. Ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Ibu Tabita juga berjuang. Saya yakin dan percaya Ibu Tabita ketika memberi sedekah, tidak semuanya langsung terima kasih, terima kasih. Tapi ada juga yang mungkin tidak puas dengan dia. Masa cuman segitu aku dikasih. Nah, tetapi apa yang dilakukan Ibu Dorcas? Dia tetap setia memberi. Mungkin dalam terkadang hidup ini engkau sudah berbuat baik, tapi engkau malah dibilang, malah difitnah, ya kan? Malah diapain lagi? Ya dijelek-jelekin, Bapak Ibu Saudara. Enggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Yang penting engkau tetap berbuat baik. Engkau yang akan menerima upah, katakan amin. Enak kalau kita ikut Tuhan. Dan ketika hal ini terjadi, peristiwa ini terjadi, Ibu Tabita mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Saya yakin pasti dia akan ada kesaksian pada waktu itu. Saya dibawa malaikat ke surga dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Ya, saya sih berdoa biar Bapak Ibu Saudara bisa mendapat penglihatan akan surga. Tetapi tidak perlu mati ya. Ya, itu doa saya. Maksudnya umur panjang, Bapak Ibu Saudara sehat semua. Tetapi ini di luar nalar manusia. Ibu Tabita juga gak pernah berpikir bahwa dia akan mati lalu bangkit. Yang dia tahu, dia menjahit baju, ada yang dia jual, ada yang dia berikan. Mengerti di sini? Dia menjual selimut, dia melakukan semua kebaikan demi kebaikan. Itu aja pikirannya. Tetapi dia diizinkan sakit. Oleh sebab itu, kalau sampai kita diizinkan sakit, percayalah, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Biar pagi hari ini kita diberkati lewat kisah Ibu Tabita atau Ibu Dorcas. Ya, bahwa ayo sama-sama kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Amin. Untuk berbuat seturut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini? Amin. Ya, apa yang engkau lakukan, kebaikanmu itu diperhitungkan Tuhan. Sedikit atau banyak, bahkan engkau melayani di gereja. Ya, engkau hanya membantu angkat-angkat, membersihkan, itu diperhitungkan sama Tuhan. Setiap jahitannya Dorcas, itu diperhitungkan nama Tuhan. Setiap pemberiannya Dorcas, doa-doanya Dorcas, semua dicatat sama Tuhan. Yuk pagi hari ini ingat baik-baik ya, kalau Tuhan hari ini tidak mencatat dosamu, bersyukurlah kepada Tuhan. Ayo berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, minta ampun kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur. Dan kita sama-sama berlomba-lomba supaya kita mendapat upah yang besar, banyak mendapatkan mahkota kelak nanti. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Roh Kudus yang manis, kami mau taat, kami mau bekerja bagimu. Kami belajar dari kisah Ibu Tabita ini. Ketika dia berbuat kebaikan, tidak semua kebaikannya dihargai oleh manusia. Tapi dia mau terus berusaha untuk berbuat baik. Tidak semuanya manusia menghargai apa yang dia berikan. Mungkin ada yang komplain, tetapi dia terus berbuat kebaikan sampai hari di mana Tuhan panggil. Namun dalam kematiannya, Tuhan juga tetap bekerja.
Hamba berdoa buat setiap umat-umat Tuhan, agar mereka semuanya mengalami firman Tuhan. Roh mereka tidak mati, tetapi hidup. Hamba berdoa Tuhan, pagi hari ini jamah kami, kalau hari-hari ini kami sempat lost, berada di lowest point atau titik terendah kami, mungkin terasa impian kami sedang mati, tidak ada yang menghargai kami. Biarlah dari peristiwa Ibu Tabita ini kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah mematikan semangat orang. Tuhan tidak pernah mematikan impian orang. Semua orang-orang kudus pada waktu itu mengimpikan bahwa Ibu Dorcas hidup kembali. Dan ternyata terbukti benar, Tuhan bekerja lewat Rasul-Mu, yaitu Rasul Petrus. Terima kasih Tuhan, dari kejadian ini kami belajar banyak hal. Kami tidak akan menyerah di dalam pekerjaan Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Biar kami mengerti akan panggilan hidup kami. Kami mau berbuat baik bukan karena untuk pujian manusia, tetapi seperti Dorcas yang hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ampuni kami kalau selama ini sempat ada motivasi yang salah. Ampuni kami Tuhan. Kami mau terus belajar. Kami mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa berkati umat-umat-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Ingatkan kami akan peristiwa ini sepanjang hari ini, supaya kami mengerti bagaimana Rasul Petrus, bagaimana orang-orang kudus berdoa, dan bagaimana Ibu Tabita berkarya selama dia hidup. Dan dia meninggalkan nama baik di dalam orang-orang kudus tersebut. Dan orang-orang kudus, para janda-janda pada waktu itu mengasihi Ibu Dorcas. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih untuk karya-karya Roh Kudus yang dicatat di dalam Alkitab dan memberkati setiap kami. Biarlah Alkitab ini Tuhan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan berdoa syafaat. Mari silakan Pastor Eni. Oh rabatakana. Oh rabatakana. Ya ralabashanda ya ralabashi ralabataka ralabashi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersatu dalam doa. Satukan hati kita. Shikaralabataka ralabahu ralabataka ralabah. Ikarabataka ralabashanda ya ralabataka ralabahu ralabataka ya ralabasika ralabataka ralabah. Ikarabata karalabasanda ya ralabasi karalabata karalaba. Ya ralabata karalabasanda. Bapa di dalam nama Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Dalam persekutuan yang indah, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya Bapa, ada tujuan, ada maksud Tuhan dalam hidup kami. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kami, meskipun yang perkara yang tidak enak, kami percaya Tuhan ingin nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk memberi, oleh karena Tuhan telah lebih dahulu memberi
buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Berlimpah-limpah Engkau berkati dengan urapan, dengan kuasa, dengan karunia. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Bapa, kami mau bersama-sama menyatukan hati kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih kami ada di bangsa ini. Kami bersyukur buat Indonesia Bapa. Kami melepaskan berkat damai sejahtera Allah mengalir buat Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati Bapa. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang aman dan damai ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pegang kendali bangsa kami Bapa. Kami minta ya Tuhan, biarlah hal-hal yang baik terjadi atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia. Kami memberkati pemerintahan yang ada, kami memberkati Bapak Presiden dan Wakil, kami memberkati setiap anggota MPR, DPR, Bapak staf-staf yang ada. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, memberikan mereka hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa ini ya Bapak, untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami bersyukur Bapa, kami percaya segala hal yang baik boleh terjadi atas bangsa kami. Kami akan melihat terobosan demi terobosan terjadi bagi bangsa kami. Kami mengucap syukur Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat Indonesia. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami, revival terjadi atas bangsa kami. Kami bersyukur buat bangsa ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, ya Bapa, bagi kota di mana kami berada. Kami berdoa, kami melepaskan berkat bagi kota kami ya Bapa. Berkati kota di mana kami berada. Kami percaya biarlah hal-hal yang baik juga terjadi atas kota kami. Yang berkati kota Palangkaraya saat ini Bapak, Kalimantan Tengah, berkati kota ini Bapak. Kami rindu biarlah kota ini menjadi kotanya Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota ini. Lawatan Tuhan terjadi atas kota ini di dalam nama Yesus. Kami membawa kota ini bagi Tuhan Bapak. Kami rindu revival terjadi atas kota ini di dalam nama Yesus. Kebangkitan rohani terjadi atas kota ini Bapak. Kami boleh melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan di kota ini. Terima kasih Bapak, Engkau bekerja atas kota ini. Kami melepaskan berkat atas pemerintahan yang ada. Bapak Gubernur, Wakil, beserta Wali Kota, bahkan staf-staf yang ada, kota DPD ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Bapak. Engkau yang memberkati setiap anggota-anggotanya Bapak. Wakil rakyat yang ada di kota ini. Engkau memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh mementingkan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi. Kami berdoa biarlah hal-hal yang baik terjadi atas kota kami. Terobosan dalam bidang ekonomi terjadi. Di dalam nama Yesus kami percaya kota ini akan memuliakan Tuhan. Dari kota ini akan terbit terang Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati setiap gereja-gereja yang ada, berkati setiap anak-anak Tuhan, bangkitkan setiap anak-anak Tuhan yang berdoa bagi kota ini, gereja yang berdoa bagi kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga teringat akan gereja umat-Mu yang ada di Sungai Tatas Bapak, di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sumerman yang ada di sana beserta dengan istri dan anak-anaknya, mereka yang setia melayani Engkau karena panggilan mereka ya Bapak. Kami berdoa biarlah urapan yang baru mengalir buat hamba-Mu. Engkau perlengkapi dengan karunia, Engkau mencukupkan apa yang diperlukan. Engkau yang memimpin dengan kuasa dan otoritas Kau berikan kepada hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan Kau limpahkan kepada hamba-Mu ya Bapak. Ya, di dalam nama Yesus, dalam nama kami Yesus. setiap jemaat yang ada di sana. Biarlah jemaat Tuhan menjadi jemaat yang setia, jemaat yang berbuah dan memiliki karakter Kristus di dalam nama Yesus. Berkati Bapak, kami minta jiwa-jiwa orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat di sana ya Bapak. Baik yang sekitar Sungai Tatas maupun di
Kabupaten Kapuasnya, dilawat Tuhan. Kami berkati kota Kapuas dalam nama Yesus. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Api Tuhan dicurahkan Bapa, revival terjadi, kebangkitan rohani terjadi di dalam nama Yesus. Kami minta jiwa-jiwa Bapa di dalam nama Yesus diselamatkan bagi Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Sumerman menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah kota yang ada di sana Bapak. Terima kasih, berkati beliau dengan kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini ya Tuhan, mereka yang mengikuti dengan setia doa pagi ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik ya Bapa, jemaat-Mu yang juga belum sempat hadir, kami berdoa Bapa buat umat-Mu yang setia Bapa, berkati mereka yang bergumul akan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul akan kesembuhan pada pagi hari ini Bapa, biarlah mereka mendapat kekuatan yang baru, kesembuhan terjadi, kesembuhan secara fisik terjadi, kesembuhan dalam keluarga mereka terjadi. Biarlah Tuhan menyembuhkan hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak. Tuhan, biarlah terjadi revival dalam keluarga mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Kami minta lawat setiap anak-anak-Mu ya Bapak, yang lemah Engkau kuatkan pagi hari ini. Mereka yang datang dengan beban berat, dengan segala masalah mereka Bapak. Kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan bukakan jalan, Engkau berikan jalan keluar Bapa, Engkau angkat segala beban berat mereka di dalam nama Yesus. Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat akan dosa, jatuh bangun dalam dosa dan susah untuk lepas. Pada pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, kelepasan terjadi. Lepaskan mereka yang terikat, lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Berkati Bapak di dalam nama Yesus, biar mereka mendapatkan promosi, bahkan usaha mereka bertambah-tambah di dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai di kantor, Tuhan yang memberkati, berikan promosi bagi mereka. Mereka yang dalam studi ya Tuhan, Amba berdoa, mereka yang sedang ujian, Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu. Engkau menolong mereka, mampukan mereka Bapak untuk mencapai masa depan mereka di dalam Tuhan. Amba percaya Engkau akan menolong setiap anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, berikan mereka kemampuan, cukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat gereja-Mu juga ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada di gereja-Mu Bapa. Kami minta penuaian jiwa-jiwa terjadi, penuaian jiwa-jiwa, perkenanan Tuhan ada, hadirat Tuhan menyertai setiap pelayanan kami. Terima kasih buat pembangunan gereja-Mu juga, Engkau memberkati, cukupkan apa yang diperlukan, bahkan setiap tukang-tukang yang bekerja Engkau memberkati dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang menabur, Tuhan juga memberkati. Mereka yang setia memberikan hati, melakukan hatinya Tuhan, Tuhan juga menolong, menguatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan, untuk sepanjang hari ini berjalan dalam jalurnya Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus, pimpin kami untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman sedikit Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum itu saya mau bertanya, diberkati oleh doa pagi hari ini. Amin. Haleluya. Dan hari ini untuk AMD kita liburkan dulu. Juga untuk besok
latihan musik kita liburkan dulu karena anak-anak sedang ulangan. Jadi mereka ulangan, ya udah kita tahan dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi supaya mereka bisa fokus belajar. Oke, demikian pengumuman selamat hari apa nih? Hari Rabu ya. Tuhan berkati, salam. Tuhan Lupa Yesus saya. memberkati. Selamat Ya. pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom semuanya. Dari Bogor, dari Surabaya, ya, dari Jakarta semuanya. Tuhan berkati. Pulang Pisau, ya, Sungai Tatas semuanya. Tuhan berkati. Semangat.